Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rani Mardika dengan NIM A1E1 21006 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali mengenai materi konsep dasar dinamika kelompok serta individu dalam kelompok dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dinamika kelompok dengan dosen pengampu Bapak Afwan Yusra SPD MPD. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dinamika kelompok. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dinamika dan apa yang dimaksud dengan kelompok. Jadi, dinamika sendiri ini merupakan suatu pergerakan yang dapat mempengaruhi. Sedangkan kelompok adalah suatu anggota yang suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian dinamika kelompok itu sendiri dapat dimaknai studi tentang bagaimana individu itu dalam sebuah kelompok untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sosial. Dinamika kelompok ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana kelompok-kelompok itu berkembang, bagaimana peran-peran dalam kelompok itu dipenuhi, bagaimana konflik dan kerjasama muncul, serta bagaimana kelompok itu mempengaruhi individu-individu di dalamnya. Adapun beberapa konsep penting dalam dinamika kelompok itu meliputi peran dalam kelompok, yang mana peran ini dimainkan oleh anggota kelompoknya dan terdiri dari peran formal dan peran informal. Peran formal ini sendiri merupakan peran yang ditugaskan atau diharapkan oleh anggota kelompoknya seperti pemimpin atau sekretaris. Sedangkan peran informal merupakan peran yang berkembang secara alami berdasarkan interaksi anggota kelompoknya. Yang kedua adalah konsep norma kelompok. Nah, dalam dinamika kelompok itu tidak terlepas dengan yang namanya norma, yang mana norma ini merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang dapat mengatur perilaku dalam kelompoknya. Yang selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Tentunya dalam suatu kelompok itu tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi, yang mana komunikasi ini mencakup cara bagaimana anggota kelompok ini dapat berkomunikasi satu sama lain, yang mana komunikasi ini juga mencakup pesan yang disampaikan oleh anggota kelompoknya terhadap anggota yang lain. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan dalam kelompok. Dinamika kelompok itu tidak terlepas dari yang namanya kepemimpinan. Jadi dalam satu kelompok itu ada 1 atau 2 orang atau lebih ya dapat memimpin kelompoknya. Tapi biasanya dalam suatu kelompok itu dipimpin oleh 1 pemimpin saja, yang mana dalam kepemimpinan ini itu dapat mengarahkan atau mempengaruhi anggota kelompoknya dalam melakukan suatu perilaku untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya konsep mengenai konflik dan kerjasama. Nah, tentu dalam satu kelompok itu ada yang namanya konflik dan juga kerjasama. Nah, konflik ini biasanya adalah bagian alami dari dinamika kelompok. Ini dapat timbul biasanya konflik itu dengan adanya perbedaan pendapat, nilai ataupun tujuan yang kemudian dari adanya konflik ini dapat diatasi dengan kerjasama antara tim. Seperti itu. Dan yang terakhir mengenai konsep dinamika kelompok ini ada juga meliputi keterlibatan dan motivasi. Nah, keterlibatan dan motivasi ini dia adalah memotivasi bagaimana anggota kelompok itu dapat berpartisipasi ataupun berkolaborasi dapat mempengaruhi kinerja kelompoknya. Jadi, dapat dikatakan studi tentang dinamika kelompok ini memiliki aplikasi yang luas dan dari berbagai konteks termasuk tempat kerja, pendidikan, organisasi sosial, dan psikologi sosial. Jadi, memahami dinamika kelompok dapat membantu meningkatkan kinerja kelompok, memecahkan kelompok, dan mencapai tujuan dalam kelompok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dinamika kelompok. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan
apa itu prinsip dinamika kelompok? Nah, jadi prinsip itu menjadi sebuah pedoman atau konsep dasar yang membantu dalam memahami dan mengelola interaksi antara individu dengan kelompok. Adapun beberapa prinsip dalam dinamika kelompok itu mencakup tujuan bersama, mencakup komunikasi terbuka, peran dan tanggung jawab, norma kelompok, serta kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan berbagi, kerjasama dan konflik, serta partisipasi dan keterlibatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dinamika kelompok. Jadi, dinamika kelompok ini sendiri memiliki berbagai atau beberapa manfaat untuk individu maupun kelompoknya secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah manfaat untuk meningkatkan kinerja kelompok dan produktivitas kelompok. Selanjutnya adalah manfaat untuk peningkatan kolaborasi antar kelompok. Jadi setiap anggota kelompok ini dapat secara bekerja sama untuk mencapai tujuannya dan untuk menyampaikan ide, berdiskusi dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah manfaat pemecahan konflik yang lebih baik. Jadi setiap ada konflik tentunya dalam kelompok itu dapat memecahkan masalahnya itu secara konstruktif dan dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya adalah manfaat untuk peningkatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga manfaat untuk pengembangan keterampilan sosial antar anggota kelompoknya. Selanjutnya juga ada manfaat pemecahan masalah yang lebih kreatif dan peningkatan pengambilan resiko yang seimbang. Ada juga manfaat mengenai peningkatan diversitas ide, yang mana kelompok ini beragam, ada potensi untuk berbagai perspektif, pengalaman, dan ide. Ini dapat menghasilkan pemikiran yang lebih luas dan terinformasi. Selanjutnya ada juga manfaat dinamika kelompok adalah untuk mengembangkan hubungan sosial, mengembangkan kepemimpinan, serta pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri maupun dengan kelompoknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan atau mereview kembali mengenai perilaku individu dalam kelompok dan organisasi. Perilaku individu dalam konteks kelompok organisasi memainkan peran penting untuk menentukan efektivitas dan kinerja kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perilaku individu dalam kelompok sebelum saya menjelaskan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Jadi, perilaku individu dalam kelompok ini juga mencakup beberapa aspek, diantaranya itu ada interaksi sosial, yang mana saat individu berada dalam satu kelompok, mereka itu terlibat dalam berbagai interaksi sosial. Ini melibatkan komunikasi verbal, juga komunikasi nonverbal, kolaborasi, negosiasi, dan berbagai jenis interaksi lainnya. Selanjutnya itu ada peran dan tanggung jawab. Setiap anggota kelompok tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Perilaku individu cenderung dipengaruhi oleh peran yang mereka pegang dalam kelompoknya. Nah, sementara yang lain mungkin berperan sebagai pengikut atau kontributor. Selanjutnya juga ada konflik dan kolaborasi. Nah, konflik ini adalah bagian alami dan interaksi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, kepatuhan dan konformitas. Nah, dalam kelompok ini, individu dapat mengalami tekanan untuk patuh atau konform dengan norma-norma dan harapan kelompok. Perilaku individu ini dapat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa perlu untuk mematuhi norma-norma ini. Dan yang terakhir, dalam perilaku individu dalam kelompok ini ada namanya sikap dan kepercayaan. Nah, sikap dan kepercayaan ini terhadap kelompok ini juga memainkan peran penting dalam perilaku mereka dalam menjalin kerjasama dalam kelompok. Sikap yang positif terhadap anggota kelompok dapat mendorong kerjasama dan dukungan. Sebaliknya, sikap yang negatif itu dapat menghambat semua kinerja dalam kelompoknya.
Selanjutnya ada perilaku individu dalam organisasi. Nah, perilaku individu dalam organisasi ini meliputi produktivitas kinerja, meliputi kepemimpinan dan manajemen. Jadi bagaimana pemimpin itu dapat mengatur anggota kelompoknya, dapat mengarahkan anggota kelompoknya, seperti itu. Selain itu juga ada budaya dan organisasi. Perilaku individu dalam organisasi tentu berkontribusi pada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini juga mencakup nilai-nilai, norma, aturan yang memandu perilaku anggota organisasinya. Selanjutnya ada komunikasi, yang mana dalam perilaku individu dalam kelompok ini tidak terlepas dengan organisasi, itu tidak terlepas dari komunikasi, seperti pada perilaku individu terhadap kelompok. Dan yang terakhir itu ada perilaku etis, yang mana perilaku ini juga harus mematuhi etika dan nilai-nilai organisasi. Perilaku yang tidak etis dapat merusak reputasi organisasi dan memicu sanksi hukum atau sosial. Baiklah, yang selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai perilaku individu dalam kelompok dan organisasi, di sini saya akan menjelaskan apa saja dasar perilaku individu. Jadi, dasar perilaku individu itu adalah konsep yang penting dalam psikologi, manajemen, dan berbagai bidang lainnya yang mempelajari bagaimana orang itu bertindak dan berperilaku. Dalam dasar perilaku individu ini juga mencakup beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada faktor kepribadian, yang mana kepribadian ini adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan mencakup karakteristik berupa introvert dan extrovert. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu lingkungan di mana tempat seorang itu tinggal, bekerja, dan berinteraksi juga memiliki dampak besar pada perilaku individu. Nah, ini termasuk budaya, norma sosial, nilai-nilai, ekonomi, struktur sosial, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya itu ada faktor sosial, yang mana faktor sosial ini memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku individu. Teori sosial juga mengemukakan bagaimana perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh norma sosial, ekspektasi kelompok, dan tekanan sosial. Jadi interaksi dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara umum ini memainkan peran dalam membentuk perilaku individu. Selanjutnya faktor lainnya adalah faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini adalah faktor dorongan internal atau dorongan dari diri seseorang itu sendiri untuk bertindak dalam mencapai tujuan kelompoknya. Yang selanjutnya itu ada faktor psikologis, yang mana faktor ini berisikan tentang persepsi atau pemahaman dan interpretasi individu terhadap dunia sekitar yang juga mempengaruhi perilakunya. Selanjutnya ada juga faktor genetik dan biologis. Nah, faktor ini itu seperti genetika dan kimia otak dalam mempengaruhi perilaku individu. Misalnya, penelitian yang menunjukkan bahwa genetika dapat mempengaruhi resiko seseorang terhadap penyakit mental. Dan selanjutnya itu ada faktor pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu individu ini termasuk pengalaman traumatis atau positif dapat mempengaruhi perilaku mereka. Jadi pengalaman juga dapat membantu pola pikir atau emosi tindakan seseorang untuk bertindak seperti itu. Yang terakhir itu ada faktor konteks situasional, yang mana perilaku individu juga sangat dipengaruhi oleh konteks situasi tertentu. Apa yang dianggap sebagai perilaku yang tepat atau sesuai dalam satu kelompok mungkin tidak sama dengan situasi lainnya. Jadi penting untuk diingat bahwa perilaku individu yang kompleks itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang mana diantaranya ada faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor pengalaman hidup, genetik, biologis, dan faktor lainnya seperti itu. Baiklah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada dalam individu. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi individu itu diantaranya meliputi aspek fisik, aspek kepribadian,
Aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek sosial. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek fisik. Jadi, aspek fisik itu sendiri mencakup karakteristik fisik individu seperti usia, jenis kelamin, kesehatan fisik, tinggi badan, berat badan, dan ciri-ciri fisik lainnya yang nampak gitu. Selanjutnya itu ada aspek kepribadian. Nah, aspek kepribadian ini adalah kombinasi dari karakteristik psikologi yang mencakup pola pikir individu, pemikiran, emosi, respon, kemudian individu terhadap lingkungan dan pengalaman. Nah, beberapa aspek kepribadian ini juga meliputi tingkat ekstraversi atau introversi, neurotisme, keterbukaan terhadap pengalaman, kesetiaan, dan aspek kepribadian lainnya. Selanjutnya itu juga ada aspek kognitif, yang mana kognitif ini adalah terkait kepemikiran, pengambilan keputusan, persepsi, kreativitas, dan kemampuan intelektual setiap individu. Selanjutnya itu ada aspek emosional, yang mana emosi ini menjadi bagian yang penting dari pengalaman individu dan mencakup perasaan, situasi hati, dan respon emosional terhadap situasi dan peristiwa. Selanjutnya juga ada aspek sosial, yang mana aspek sosial ini mencakup cara individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain dari kelima aspek itu juga ada aspek lainnya, seperti aspek budaya dan lingkungan, kemudian aspek spiritual, aspek karir dan pendidikan, aspek perilaku dan kebiasaan, serta aspek lingkungan fisik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dinamika individu dalam kelompok dan penerapannya. Dinamika individu dalam kelompok itu mengacu pada bagaimana cara individu itu untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks kelompok. Nah, di sini dinamika ini penting dalam berbagai konteks, seperti kerja tim, pendidikan, organisasi sosial, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapanya itu seperti kepemimpinan dan pengaruh. Itu penerapannya seperti pemahaman tentang kepemimpinan dalam kelompok membantu individu untuk mengenali peran dan tanggung jawab kepemimpinan. Selanjutnya itu juga ada peran dan kontribusi, yang mana penerapannya ini adalah mengenali peran dan kontribusi masing-masing individu dalam kelompok dalam meningkatkan esensi dan efektivitas kerja kelompok. Nah, yang selanjutnya itu adalah komunikasi. Penerapannya itu adalah mendorong komunikasi terbuka dan efektif dalam kelompok dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa informasi dan ide-ide yang beredar dengan lancar. Pelatihan komunikasi bisa membantu individu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan teamwork. Jadi penerapannya adalah mengembangkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi penting dalam dinamika kelompok. Ini dapat mencakup pelatihan dalam hal mendengarkan dengan baik, memberi umpan balik yang konstruktif, dan bekerja bersama dan mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, konflik dan penyelesaian konflik. Penerapannya menyadari bahwa konflik adalah bagian alami dari interaksi kelompok dan memiliki keterampilan untuk mengelola konflik juga penting. Jadi, individu ini dapat mempelajari teknik penyelesaian konflik seperti negosiasi dan mediasi untuk mengatasi konflik yang dengan efektif. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Penerapannya mengetahui cara kelompok mengambil keputusan, apakah melalui konsensus mayoritas ataupun kepemimpinan. Itu juga ada suatu hal yang penting. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan poin terakhir mengenai masuknya individu dalam organisasi. Jadi, masuknya individu dalam sebuah organisasi ini adalah suatu proses yang penting yang melibatkan adaptasi individu terhadap lingkungan, budaya, dan tugas kerja kelompok. Proses ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tahapan rekrutmen dan seleksi. Penerapannya itu adalah organisasi melakukan rekrutmen dan seleksi untuk menarik individu yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai organisasi.
Nah, individu ini harus memiliki tugas dan harapan organisasi sebelum mereka memutuskan untuk bergabung bersama suatu organisasinya. Selanjutnya itu ada tahap orientasi, adalah tahap awal di mana individu ke dalam organisasi ini untuk mengenal atau bagaimana suatu anggotanya ini melibatkan penyampaian informasi tentang kebijakan, prosedur, aturan, dan budaya dalam organisasinya. Tujuannya adalah membantu individu ini untuk merasa nyaman dan sikap kontribusi. Selanjutnya itu ada tahap sosialisasi organisasi. Nah, di sini proses bagaimana pembelajaran individu tentang nilai-nilai, norma, dan harapan dalam organisasi. Di sini individu harus belajar bagaimana berinteraksi dengan sesama anggota organisasi dan bagaimana berperilaku sesuai dengan budaya organisasinya tersebut. Selanjutnya juga ada tahap penugasan tugas, yang mana setelah orientasi dan sosialisasi awal, individu ini diberi tugas untuk bertanggung jawab dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang berikutnya itu ada tahap integrasi dalam tim, yang mana di sini tim itu harus mengintegrasi diri dengan anggota tim lainnya, berkontribusi dan memahami dinamika tim untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya itu ada tahap pengembangan karir, yang mana pada tahapan ini organisasi itu dapat memberikan peluang atau pengembangan karir, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk membantu individu tumbuh dalam peranannya. Selanjutnya itu juga ada tahap evaluasi dan kinerja. Pada tahapan evaluasi dan kinerja ini, organisasi akan mengatur kinerja individu sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada kepatuhan dan etika. Di sini individu itu harus mematuhi kode etik, nilai-nilai, aturan, segala aturan peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kepatuhan terhadap etika ini penting untuk menjaga integritas dan reputasi organisasinya. Selanjutnya itu juga ada peran dalam budaya organisasi. Nah, di sini setiap individu itu berperan dalam memelihara budaya organisasi dengan mendukung nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh anggota kelompok tersebut atau anggota organisasi tersebut. Selanjutnya itu juga ada tahapan yang terakhir mengenai pertumbuhan dan peran lanjutan. Di sini beberapa individu mungkin memiliki peluang untuk pertumbuhan dan peran-peran yang lebih tinggi dalam organisasi seiring dengan berjalannya waktu. Ini melibatkan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di sini masuknya individu dalam organisasi itu menjadi proses yang saling ketergantungan, di mana organisasi itu membutuhkan individu untuk mengembangkan peluang atau mengembangkan dalam organisasi. Nah, dalam proses ini, komunikasi yang efektif, pemahaman budaya organisasi, dan komitmen terhadap visi dan nilai-nilai organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan baik bagi individu maupun organisasi. Jadi mungkin hanya itu ya mengenai penjelasan materi saya dan review saya terhadap materi hari ini. Tidak terlepas dari kesalahan dan kesempurnaan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf ketika saya ada kesalahan dalam berkata atau dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.